Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustadz Dihan Rohsani selaku guru pengampu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Tsanawiyah Muallimin Yogyakarta. Yang saya hormati teman-teman yang berbahagia di rumah. Alhamdulillah, sebelum memasuki pembelajaran, hendaknya kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan basmalah pembelajaran kita pada kali ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, salam kader Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajah kembali. Walaupun masih secara virtual, kita dapat melakukan pembelajaran secara virtual melalui video pembelajaran. Sebelum saya menyampaikan materi, tak kenal maka ta'aruf. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Reza Aminuri Ihsan, salah satu mahasiswa program studi agama Islam yang mengikuti program magang dari UAD. Yang pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan amanah untuk menggantikan Ustadz Dihan Rohsani dalam menyampaikan materi mengenai kemajuan peradaban Islam di masa Abbasiyah. Oke, alhamdulillah. Mungkin sebelum kita masuki pembelajaran, saya akan share dulu ya, share screen terlebih dahulu mengenai materi yang akan saya sampaikan, yaitu kemajuan peradaban Islam di masa Abbasiyah. Sebelum masuki pembelajaran, hendaknya saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kali ini. Nah, tujuan yang akan kita capai, yang pertama tentu kita akan membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya melandasi ajaran Islam, norma-norma dalam melalui penghayatan dari kemajuan peradaban masa Bani Abbasiyah. Kemudian selanjutnya itu membangun kesadaran peserta didik akan pentingnya masa lampau, waktu, proses dalam sejarah kebudayaan Islam yang dapat kita kaitkan dengan masa ini. Kemudian selanjutnya itu melatih daya kritis untuk memahami fakta sejarah yang benar dengan didasarkan pendekatan ilmiah. Kemudian menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan-peninggalan masa-masa kejayaan Islam pada masa Abbasiyah. Oke, tentunya yang terakhir itu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dan di dalam peristiwa-peristiwa bersejarah Islam, khususnya pada kemajuan peradaban Islam di masa Abbasiyah. Seperti itu, oke. Tentunya pada kali ini pembahasan kita akan membahas mengenai kemajuan peradaban Islam pada masa Abbasiyah, dan ini tidak akan terlepas dengan materi sebelumnya, yang mana kita materi sebelumnya membahas mengenai khalifah-khalifah yang memimpin pada masa Abbasiyah. Seperti apa? Ada yang ingat teman-teman? Nanti dicoba buka lagi ya bukunya, buku catatannya atau buku paketnya yang jelas yang memimpin dan memiliki kemajuan-kemajuan yang sangat sekali dapat kita rasakan itu seperti Abu Ja'far Al-Mansur, Sultan Harun Ar-Rasyid, Al-Mahdi, Al-Ma'mun, dan banyak lagi. Oke, selanjutnya kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Ya, jelas kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah itu dibagi menjadi 6 bidang. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan atau iptek. Nah, yang kedua itu di bidang penetipan administrasi pemerintahan. Dan yang ketiga itu pada bidang politik dan militer. Dan selanjutnya yang nomor 4 itu adalah ekonomi. Dan nomor 5 itu adalah seni budaya. Dan yang terakhir itu adalah seni sastra. Seperti itu, teman-teman. Kita akan membahas singkat mengenai kemajuan-kemajuan di tiap bidang masing-masing. Sekarang kita langsung masuk ke bagian kemajuan di masa pengembangan ilmu pengetahuan atau iptek. Nah,
pada pengembangan ilmu pengetahuan ini, kemajuannya sangat dirasakan itu dari awal pemerintahan Khalifah yang memperhatikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sendiri. Nah, itu Khalifah yang memimpin waktu itu ialah Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, beliau adalah suatu khalifah yang sangat cinta akan ilmu. Nah, oleh karena itu, beliau dengan semua harta kekuasaannya dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Seperti itu. Oleh karena itu yang menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan iptek pada masa itu, yang pertama itu adalah terjadinya asimilasi budaya, bahasa, pengetahuan pada bangsa Arab dan bangsa-bangsa lainnya. Kemudian yang kedua, itu merupakan gerakan penerjemah berbagai ilmu pengetahuan. Nah, gerakan penerjemahan ini itu berlangsung dari zaman Abu Ja'far Al-Mansur hingga sampai Sultan Harun Ar-Rasyid dan juga sampai ke anaknya ya, Al-Ma'mun. Oke, ingat-ingat ya materi yang lalu ya, yang sudah pernah disampaikan. Nah, pada gerakan penerjemahan ini, pada waktu itu menerjemahkan buku-buku klasik Romawi, Yunani yang kemudian itu dialihbahasakan ke bahasa Arab. Nah, fokus pada penerjemahan ini itu banyak pada filsafat, astronomi, kemudian juga pada farmasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian salah satunya itu pendirian Baitul Hikmah. Nah, apa sih Baitul Hikmah? Ada yang ingat nggak? Apa itu Baitul Hikmah? Nah, Baitul Hikmah itu suatu pusat penelitian yang berasal dari zaman Abu Ja'far Al-Mansur yang isinya itu banyak sekali seperti perpustakaan dan juga penelitian-penelitian pengembangan yang diisi oleh banyak sekali cendekiawan-cendekiawan dari dalam negeri maupun luar negeri yang bersatu dalam Baitul Hikmah tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pembentukan Majelis Munazohor. Nah, apa itu Majelis Munazohor? Nah, Majelis Munazohor itu ialah suatu pusat kajian yang membahas mengenai persoalan hukum-hukum keagamaan pada waktu itu. Nah, itu sangat banyak sekali ya yang menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan pada waktu masa Abbasiyah zaman waktu itu. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke bidang kedua, yaitu penertiban administrasi pemerintahan. Nah, penertiban administrasi pemerintahan ini, ada yang ingat nggak siapa yang mengawali kekhalifahan yang menertibkan administrasi pemerintahan? Ada yang ingat nggak? Coba dicek lagi ya di bukunya, yaitu ialah Sultan Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, pada zaman itu melakukan penertiban administrasi dengan bentuk pengangkatan wazir atau perdana menteri. Nah, kemudian juga mengangkat Raisul Kitabah atau yang artinya ya sekretaris negara, kemudian mengangkat kepala daerah yang dipimpin oleh gubernur atau yang bisa disebut amir. Oke. Kemudian selanjutnya itu membentuk suatu mahkamah agung. Tuh. Nah, dari tiap-tiap itu sendiri itu juga memiliki bawahan atau juga memimpin atau membawahi dari dewan-dewan yang lainnya. Nah, seperti Perdana Menteri, pengangkatan wazir itu memiliki 5 departemen. Yang pertama seperti Diwanul Harits. Nah, kemudian Diwanul Ziman, kemudian Diwanul Jundi, kemudian Diwanul Aqarah, kemudian Diwanul Rasail. Nah, itu kalau di Indonesia itu seperti Diwanul Khair itu seperti Departemen Luar Negeri. Terus Diwanul Ziman itu seperti pengawasan urusan negara. Kemudian Diwanul Jundi itu seperti Kementerian Pertahanan. Tuh. Dan juga di Diwanul Aqarah itu suatu yang mengurusi tenaga kerja. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu Diwanul Rasail itu seperti Menkominfo atau pada waktu itu Pos dan Telekomunikasi pada waktu itu. Nah, tiap departemen itu juga memiliki sekretarisnya masing-masing. Nah, dan yang dibagi menjadi Katib Rasail, Katib Haroj, Katib Jundi, Katib Kodok, Katib Syurtah. Nah, kemudian juga ada yang mengangkat kepala daerah. Nah, kalau kita lihat seperti zaman sekarang ya teman-teman ya, itu seperti gubernur. Nah, kalau waktu itu gubernur itu disebut dengan amir. Nah, terus dia membawahi atau memimpin, di bawahnya itu ada kepala desa. Nah, siapa namanya? Nah, namanya itu ialah Sahul Qoryah. Nah, itu merupakan bawahan yang dipimpin oleh gubernur amir itu sendiri. Nah, kemudian juga
tentunya ada pembentukan Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung itu sendiri juga dibagi ya teman-teman ya, dibagi menjadi 3. Apa aja, ada yang tahu? Ya seperti yang saya tampilkan ini ya di PPT. Nah, kemudian yang selanjutnya pada bidang politik dan militer. Nah, pada bidang politik dan militer ini tentunya juga dibagi menjadi 2 teman-teman. Jadi ada di bidang politik. Nah, kemajuan di bidang politik itu seperti menjalin kerjasama politik dengan Raja Frank di sebagian wilayah Andalusia Spanyol. Nah, ada yang tahu nggak kenapa menjalin hubungan kerjasama politik dengan Raja Frank? Nah, ya, jadi tujuannya itu ialah untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh Daulah Umayyah. Karena tentunya pada waktu itu kan sebelum berdirinya Daulah Abbasiyah itu adalah Daulah Umayyah yang memimpin. Nah, ketika Daulah Umayyah itu runtuh, dipimpinlah oleh Daulah Abbasiyah. Nah, oleh karena itu, untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh Daulah Umayyah, itu menjalin kerjasama politik dengan Raja Frank di sebagian wilayah Andalusia. Kemudian menjalin hubungan dengan Afrika Barat. Nah, itu bertujuan untuk menambah kekuasaan Abbasiyah di Baghdad, Irak. Seperti itu. Nah, selanjutnya pada bidang militer itu terbagi menjadi 4 periode teman-teman. Ada yang tahu nggak? 4 periode. Nah, yang periode pertama itu dia berisikan mengenai landasan pemerintahan yang tangguh, kemudian juga militer yang kuat, teman-teman. Nah, kemudian pada periode yang kedua, nah di sini tuh adanya awal-awal perpecahan, teman-teman. Awal-awal perpecahan dari dinasti Abbasiyah. Mengapa bisa menjadi awal-awal perpecahan? Karena dipengaruhi dan dikuasai oleh bangsa Turki pada waktu itu. Orang-orang Turki itu banyak yang memimpin, kemudian mereka itu juga mendapatkan posisi penting, teman-teman. Sehingga dia juga banyak yang menyatakan khalifah seperti itu. Sehingga di situ juga memulai ada perpecahan antara Daulah Abbasiyah. Nah, kemudian di periode yang ketiga itu dikuasai oleh Buwayhi. Nah, dari Bani Buwayhi ini itu merupakan memiliki aliran Syiah, teman-teman. Nah, yang menekan khalifah pada masa itu ialah Bani Buwayhi. Nah, pada waktu itu ketika Khalifan Musta'fi ditekan oleh Bani ini dan akhirnya ya kemajuannya sedikit terhambat, teman-teman. Nah, kemudian periode yang keempat itu merupakan suatu periode yang mana runtuhnya Daulah Abbasiyah pada waktu itu. Dinasti Abbasiyah pada waktu itu mengalami keruntuhan. Nah, runtuhnya itu pada waktu itu karena tentara Mongol yang dipimpin Hulagu Khan memporak-porandakan kota Baghdad. Nah, akhirnya selesailah dinasti Abbasiyah pada waktu itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4 ya. Ekonomi. Nah, ekonomi ini itu sangat dirasakan sekali kemajuannya ketika Khalifah Al-Mahdi memimpin. Nah, seperti di sektor perdagangan, itu sangat banyak sekali yang dirasakan dan juga dampak sekali kepada masyarakat sekitar pada waktu itu. Nah, itu juga dibagi menjadi 3 sektor, seperti sektor perdagangan, sektor perindustrian, sektor pertanian. Nah, di sektor perdagangan sendiri, perekonomian masyarakat itu pada waktu itu meningkat ketika sang Khalifah Al-Mahdi itu memerintah pada waktu itu. Kemudian di sektor pertanian juga beliau, Khalifah Al-Mahdi itu membangun suatu irigasi yang meningkatkan hasil panen masyarakat, sehingga perekonomian pada waktu itu menjadi naik dan juga semakin majulah yang menyebabkan kemajuan peradaban Islam pada waktu itu. Selain itu juga ada sektor perindustrian seperti yang di kota Basrah itu menjadi pusat industri gelas, kemudian di kota Kufah itu menjadi pusat industri tekstil, kemudian di kota Damaskus itu menjadi pusat industri pakaian dari sutra bersulam, kemudian di kota Syam itu juga menjadi kota pusat industri keramik dan gelas ukir, teman-teman. Nah, Masya Allah ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bagian seni budaya. Nah, di bagian seni budaya ini itu juga memiliki 2 poin. Yang pertama seni arsitektur, kemudian seni tata kota. Nah, pada seni arsitektur ini sangat berguna sekali untuk keperluan membangun gedung, membangun istana, membangun masjid, membangun madrasah, membangun kantor pemerintahan. Nah, kita dapat melihat dari seni arsitektur ini suatu bukti kemajuan pada peradaban pada waktu itu. Kita dapat melihatnya dengan bangunan-bangunan yang masih
ada hingga saat ini, itu sangat kita bisa amati sampai saat ini. Nah, kemudian seni tata kota. Seni tata kota dan arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah itu juga sangat bernilai tinggi, teman-teman. Banyak bangunan dan kota itu dibangun dan teknik tata kota yang berseni tinggi, teman-teman. Jadi pada waktu itu sangat keren lah, bisa dikatakan keren-keren gitulah, nggak kalah keren sama saat ini. Nah, sebagai contoh seperti di gambar ya. Nah, ini adalah salah satu kota Baghdad dan di atasnya itu adalah kota Samarra. Nah, ini juga sangat, kita lihat dari gambarnya aja keren. Kota Baghdad memiliki tembok-tembok tinggi yang mengelilingi kota. Jadi kayak pertahanannya itu kokoh gitu ya, teman-teman. Dan juga dari seni bangunannya di kota Samarra itu juga keren. Jadi pokoknya sangat unik dan klasik seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke seni dan sastra, teman-teman. Oke, pada bidang ini dunia sastra mencapai puncak kejayaannya pada waktu itu. Nah, ini terutama di Daulah Abbasiyah, teman-teman. Yang mana di kota Baghdad itu menjadi pusatnya para penyair, sastrawan, cendekiawan itu berkumpul di kota Baghdad ini, teman-teman. Yang tadi berkumpul di mana? Ada yang ingat? Ya, berkumpul di Baitul Hikmah, teman-teman. Tuh. Kemudian pada waktu itu seni sastra ada salah satu karya yang sangat terkenal, teman-teman, yaitu 1001 Malam yang dikarang oleh Mubashir Ibnu Fatih. Nah, karya ini tuh sangat melegenda di kalangan umat Islam, teman-teman. Oke. Nah, tokoh-tokoh yang menjadi sastrawan terkenal pada waktu itu seperti Abu Atiyah, Abu Nawas, Abu Tamam, Abu Busturi, Abu Muntanabi. Nah, itu merupakan sastra-sastra yang terkenal hingga saat ini. Nah, karyanya juga keren-keren, teman-teman. Oke, seperti itu, teman-teman ya. Mengenai peradaban dan kemajuan-kemajuan pada masa Daulah Abbasiyah pada waktu itu. Oke, sekarang kita udah selesai ya materi yang saya sampaikan ya. Nah, oke. Dan kesimpulannya dari materi yang saya sampaikan tadi ialah bahwa kemajuan-kemajuan pada waktu itu harusnya bisa menjadi kita sebagai semangat agar memajukan Islam dan membangkitkan kejayaan Islam pada masa kini. Nah, jangan sampai kalah dengan para pemimpin khalifah-khalifah pada waktu itu, teman-teman. Nah, kita juga harus bisa menjadi umat Islam, umat yang tangguh, umat yang kokoh, dan menjadi kader-kader yang dapat menjadi pemimpin bangsa dengan amanah, dengan menjaga semua ketaatan Islam dan syariatnya, teman-teman. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Dan juga bila mana saya banyak salah kata ataupun ucapan, saya sangat ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya cukupkan. Nun wal qalami wa yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.